semuanya, balik lagi bareng aku. Pernah nggak sih kalian mikir seberapa hebatnya tubuh manusia dirancang? Terutama buat para wanita, ada satu sistem organ yang benar-benar mind-blowing karena bisa menciptakan, menjaga, dan melahirkan kehidupan baru. Yap, hari ini kita bakal bahas tuntas tentang anatomi sistem reproduksi wanita. Jangan tabu ya, ini murni ilmu pengetahuan medis yang super penting buat kita semua. Tahu baik cewek maupun cowok. Kita bakal bedah 5 organ utamanya satu persatu. Dari ovarium, tuba fallopi, uterus, cervix, sampai vagina. So, stay tune dan yuk kita mulai. Kita mulai dari organ yang paling dalam dan krusial, namanya ovarium. Atau yang sering kita sebut indung telur. Bentuknya kecil, mirip biji almond. Dan jumlahnya ada 2 di sisi kanan dan kiri rahim. Meskipun kecil, fungsinya sebagai pabrik utama. Ovarium punya 2 tugas besar. Pertama, memproduksi sel telur atau ovum. Setiap bulan, melalui proses yang namanya ovulasi, ovarium bakal merilis 1 sel telur yang matang. Tugas kedua adalah memproduksi hormon seks wanita yang paling utama, yaitu estrogen dan progesteron. 2 hormon inilah yang ngatur siklus menstruasi kita, menjaga kesehatan tulang, sampai ngatur mood. Nah, setelah sel telur dilepaskan oleh ovarium, dia nggak langsung jatuh gitu aja. Dia bakal ditangkap oleh struktur mirip yari-yari di ujung saluran yang namanya fimbri. Lalu masuk ke tuba fallopi atau saluran ovidum. Tuba fallopi ini bentuknya kayak pipa kecil sepanjang 10-13 cm. Fungsinya apa? Ini adalah lorong pertemuan. Disinilah tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Kalau sel telur ketemu sama sel sperma. Jadi, awal mula kehidupan itu prosesnya terjadi di dalam lorong ini, guys. Di sepanjang dinding dalam tuba ini juga ada rambet-rambet halus silia yang tugasnya menyapu, lembut si sel telur supaya bisa jalan menuju ke rumah berikutnya. Lanjut ke organ ketiga, tempat paling hangat dan aman di dunia, uterus alias rahim. Normalnya, ukuran rahim itu cuma sebesar kepalan tangan atau buah pir terbalik. Tapi hebatnya, organ ini elastis banget dan bisa membesar ratusan kali lipat saat menampung janin selama 9 bulan. Uterus punya dinding otot yang sangat kuat bernama myometrium dan lapisan dalam bernama endometrium. Kalau sel telur yang tadi lewat tuba fallopi berhasil dibuahi, dia bakal menempel di dinding endometrium ini dan tumbuh jadi bayi. Tapi kalau nggak ada pembuahan, lapisan endometrium yang udah menebal penuh pembuluh darah ini bakal luruh. Nah, proses luruhnya dinding rahim inilah yang kita kenal sebagai menstruasi atau datang bulan. Di bagian paling bawah uterus, ada area yang menyempit dan membentuk struktur seperti leher. Ini disebut cervix atau leher rahim. Fungsinya krusial banget. Sebagai gerbang penjaga, cervix memproduksi lendir atau mukus yang konsistensinya bara-buba tergantung siklus kita. Saat masa subur, lendirnya bakal jadi lebih cair supaya sperma mudah berenang masuk. Tapi di luar masa subur atau saat hamil, lendir ini bakal mengental dan menutup rapat jalan masuk. Fungsinya buat melindungi rahim dari infeksi bakteri atau virus luar. Pas proses melahirkan nanti, serviks inilah yang bakal melebar atau mengalami pembukaan dari 1-10 cm supaya bayi bisa lewat. Terakhir, kita sampai di organ kelima, yaitu vagina. Seringkali orang salah sebut area luar sebagai vagina, padahal area luar itu namanya vulva. Vagina sendiri sebenarnya adalah saluran internal elastis yang menghubungkan lingkungan luar dengan serviks tadi. Panjangnya sekitar 7 hingga 10 cm. Vagina punya 3 fungsi utama. Pertama, sebagai saluran keluarnya darah menstruasi. Kedua, sebagai organ kopulasi atau hubungan seksual. Dan yang ketiga yang gak kalah hebat adalah sebagai birth canal atau jalan lahirnya bayi ke dunia. Dinding vagina itu punya lepoten-lipoten otot ruge yang bikin dia bisa meregang dengan sangat fleksibel saat persalinan, lalu kembali ke ukuran semula setelahnya. Keren banget kan? Wah, gak kerasa kita udah keliling menjelajahi 5 organ reproduksi wanita yang luar biasa. Mulai dari ovarium si pabrik telur, tuba fallopi si tempat ketemu, uterus si rumah janin, serviks si gerbang penjaga, sampai vagina si jalan lahir. Semuanya bekerja sama dalam harmoni yang sempurna demi keberlangsungan hidup manusia. Gimana? Sekarang jadi lebih paham kan sama anatomi tubuh sendiri? Semoga edukasi singkat ini bermanfaat ya. Stay healthy, stay curious, and see you